acara kita dalam rangka webinar KKN IKDR 156 IAIN Kudus dengan tema optimalisasi insentif pajak bagi UMKM terdampak pandemi COVID-19 sesuai PMK nomor 44 garing PMK nomor 03 garing 2020. Mohon maaf sebelumnya ada kendala teknis terkait koneksi tadi. Maaf, saya lanjutkan ya. Jadi untuk selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada kesempatan kali ini pada acara webinar optimalisasi insentif pajak bagi UMKM terdampak pandemi COVID-19. Acara yang pertama adalah pembukaan. Kemudian acara yang kedua, kata pengantar yang nanti disampaikan oleh Bapak Dekan. Kemudian acara selanjutnya, kata pengantar dari KPP Pratama Kudus. Dan dilanjutkan selanjutnya disampaikan oleh Ibu Habibah. Kemudian pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Nias. Kemudian pemaparan materi ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak akan dilanjutkan dengan sesi diskusi, tanya jawab. Dan kemudian setelahnya adalah post-test bagi peserta. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan dan penutup. Baiklah, melangkah kepada acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka webinar KKN IKDR 156 IAIN Kudus dengan tema optimalisasi insentif pajak bagi UMKM terdampak pandemi COVID-19 dengan bacaan umul kitab ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah tadi, acara kita pada kali ini dapat berjalan dari pertama hingga selesai tanpa suatu kendala yang berarti. Oke, untuk acara yang selanjutnya adalah kata pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam IAIN Kudus. Beliau kepada Bapak Dr. Supriyadi MH, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Yang saya hormati Ibu Kepala KPP Kudus, Bu Bernadette Yahning Raningrum, kemudian narasumber Pak Nias Prima Fitra, kemudian Ibu Habibah yang saya hormati, saudara-saudara peserta dan adik-adik mahasiswa sebagai panitia webinar yang tentu sangat saya banggakan. Sebelumnya tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayahnya pada kita semuanya, sehingga kita pada pagi hari ini dapat bertatap muka silaturahim meskipun dalam suasana pandemi dengan cara webinar, diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang tentu menjadi suri teladan kita dan kita tunggu syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Ya, perlu saya sampaikan, saya sangat terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai pengelola fakultas. Terima kasih Ibu Bernadette yang telah berkenan rawuh dalam acara webinar mahasiswa. Tentu kami sangat membanggakan bagi kami bisa bertemu meskipun dalam suasana pandemi ini. Ya, semoga ke depan saya berharap antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan KPP Pajak Pratama Kudus kita bisa bekerja sama. Sebenarnya dari kami sebagai pengelola ini adalah bagian terintegrasi dari KKNI dalam rangka pengembangan materi keilmuan, sehingga kami nanti berharap memperoleh pencerahan khususnya dari Ibu, kemudian para narasumber, sehingga kami bisa mengetahui bagaimana implementasi perpajakan. Selama ini di fakultas kami memang ada 5 program studi, khususnya materi perpajakan. Kami tentu hanya bisa mengetahui dari aspek teoretik saja. Kami tidak tahu bagaimana implementasi atau penerapan pajak yang sesungguhnya. Oleh karena itu kami sangat berbahagia sehingga kami bisa mengikuti, paling tidak akan memperoleh pencerahan bagaimana implementasi perpajakan, apalagi di masa pandemi ini, ya kan ada insentif pajak khususnya bagi UMKM. Karena satu sisi kami juga harus menggunakan protokol kesehatan, tetapi dari satu sisi UMKM tentu juga ingin tidak mati, tetap berjalan. Artinya dari aspek ekonomi, kami ingin supaya ekonomi tetap berjalan, tetapi dari sisi kesehatan, kami juga berharap kita juga akan tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga harapannya adalah antara UMKM dengan protokol kesehatan ini bisa berjalan seiring, sehingga tidak saling menaifkan. Karena ini adalah problem kita. Di kampus sendiri juga kita tidak kemudian secara full mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan secara luring, tapi juga secara daring, apalagi di masa-masa ini memang seluruhnya dilaksanakan secara daring. Berangkat dari itu mungkin
pencerahan meskipun melalui daring atau webinar ini tentu akan saya sangat ditunggu-tunggu oleh mahasiswa, ditunggu-tunggu oleh semua peserta khususnya dari mahasiswa IAIN Kudus. Bahkan kami berharap tentang perpajakan ini, kami berharap nanti ada sosialisasi yang masuk ke katakanlah kampus begitu, sehingga kami nanti bisa bekerjasama. Satu sisi kami bisa mensupport dari aspek bagaimana mahasiswa sebagai agen of change untuk mengembangkan, katakanlah mensosialisasikan kepada masyarakat. Di satu sisi kami juga memberi pencerahan. Bahkan kadang-kadang kita untuk pengisian pajak saja, tidak semua dosen itu kemudian bisa mengisi pajak. Ya, kadang juga datang ke KPP Kudus itu untuk bisa mengisi pajak, laporan pajaknya, karena tidak semua bisa melakukan pajak, tidak bisa semua melakukan itu. Sehingga kami sangat berharap nanti ada pencerahan-pencerahan betul dari para narasumber, sehingga match antara kampus akademisi dengan dari antar pajak Pratama Kudus. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, selamat datang, selamat berseminar. Semoga nanti proses perjalanan seminar itu nanti kita bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita bisa memperoleh keilmuan, dan harapan kami nanti mahasiswa-mahasiswa itu bisa kalau perlu diberdayakan untuk perpajakan dalam khususnya katakanlah untuk bersosialisasi lah paling tidak tentang bagaimana pajak ya, perpajakan khususnya sekarang melalui elektronik itu. Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka asep ini, Bu Bernard. Download. Buka. Ya, terima kasih untuk Bapak Supriyadi ya atas kata pengantarnya. Untuk selanjutnya adalah kata pengantar dari Ibu Bernadette Ning Dijah Paranengrum, SHLLM Tax dari KPP Pratama Kudus. Sebelumnya akan saya bacakan CV dari beliau. Beliau bernama lengkap Ibu Bernadette Ning Dijah Paranengrum, SHLLM Tax, tempat tanggal lahir Magelang 22 Januari 1971, alamat Kafleng Pancen Indah, Jepang Pakis, RT 4 RW 3 nomor 76 Jati Kudus, nomor HP 089 779 25440. Kemudian untuk pekerjaan adalah PNS Kemenko Ditjen Pajak. Kemudian jabatannya sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Kudus. Untuk jenjang pendidikan beliau, yang pertama, beliau menempuh pendidikan di SD Wates 2 Magelang. Untuk selanjutnya melanjutkan di SMP Negeri 2 Magelang. Kemudian melanjutkan di SMAK Steladus. Kemudian untuk perguruan tingginya beliau menempuh S1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat. Kemudian untuk S2-nya dari Master of Taxation di Denver University, Denver, Colorado, USA. Untuk hobinya beliau membaca dan memasak. Moto hidup, don't limit your challenge, challenge your limit. Oke. Kepada Ibu Bernadette Ning Dijah Paranengrum untuk menyampaikan kata pengantar, saya persilahkan. Baik, selamat pagi. Terima kasih Mas Moderator, Mas Hendro Setia
Setia Nugraha atau Setia. Oke. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Supriyadi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Habibah, kemudian Ibu Indah ya dosen, dan narsum Pak Rizky. Apa saja sih isi dari PEN ini? Jadi di Perpres 72 tahun 2020 itu sudah dibentuk suatu biaya penanganan COVID-19 di 2020 ini, yaitu sebesar 695,2 triliun. Nah, kita ada di mana nih? Kita sebagai pajak, sebagai kantor pajak, kita tetap berusaha membuat perekonomian itu tetap berjalan. Jadi kami juga memberikan insentif. Ada beberapa insentif usaha yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama adalah insentif usaha sebesar 120,6 triliun. Di situ ada insentif PPh 21, kemudian pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan, penurunan tarif PPh badan, dan stimulus lainnya. Dalam seminar ini kita akan dikhususkan kepada insentif untuk UMKM. Berapa sih insentif yang disiapkan oleh negara untuk UMKM supaya roda perekonomian kita terus berjalan, yaitu sebesar 2,4 triliun PPh final UMKM ini. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Nias bagaimana caranya, dan ini kemarin kan kita masih pakai PMK 44 ya. Sekarang sudah berubah karena dinamikanya begitu cepat menjadi PMK 86 tahun 2020. Nanti akan disampaikan perubahannya apa saja, bagaimana cara mendapatkannya, dan saya harapkan nanti Mas Rizky bisa menyampaikan ya kepada teman-temannya. Ayo kita bersama-sama ikut insentif ini supaya roda perekonomian Indonesia itu bisa berjalan. Nah, bagaimana proses penanganan pembiayaan dukungan UMKM ini? Sepertinya masih terkendala proses administrasi dan regulasi. Jadi presentasi realisasi itu baru 25,3%. Ini secara nasional. Walaupun sudah berjalan sebesar itu masih sedikit yang terrealisir. Kita bisa lihat dari Pagus 123,47 triliun, DIPA 40,3, yang sudah cair 40,3 berarti. Nah, realisasi 30,21. Kemudian untuk pembiayaan korporasi malah masih belum, karena ini memang masih baru. Kemudian insentif usaha, pemulihan insentif perpajakan pelaku usaha masih belum optimal. Pagus 120, DIPA 54, belum DIPA, masih 65. Realisasi baru 16,2. Mari kita lihat kenapa sih kok begitu. Kendalanya apa dalam pelaksanaan stimulus fiskal ini? Kita tidak usah melihat yang kesehatan dan sebagainya, kita langsung ke insentif dunia usaha. Kita lihat berapa rendahnya tingkat partisipasi wajib pajak yang mengajukan permohonan insentif perpajakan. Jadi memang dulu ada suatu permohonan supaya wajib pajak bisa mengikuti insentif, tapi sekarang sudah disederhanakan, nanti akan dijelaskan oleh Mas Nias. Wajib pajak UMKM itu tidak perlu mengajukan permohonan. Dan sudah ada perpanjangan waktu sampai kapan nanti para pengusaha UMKM ini bisa mendapat insentif. Mari kita lihat di Kudus itu sudah seperti apa. KPP Pratama Kudus sudah melakukan apa? Kami sejak awal Maret sudah melakukan berbagai macam usaha untuk bisa menarik wajib pajak supaya mau atau tertarik mengikuti insentif pajak. Yang kami lakukan, kami memasang spanduk di setiap kelurahan atau kantor desa. Kami menyampaikan leaflet ke bank-bank supaya menyampaikan kepada nasabah-nasabah pada saat mereka datang ke bank untuk mengikuti. Kami sudah minta, dan para akun representatif kami pun sudah membuat grup-grup WhatsApp dengan mengundang para wajib pajaknya dan berdiskusi mensosialisasikan agar mau menggunakan insentif pajak ini. Ini bisa dilihat partisipan grupnya, dan ternyata SKEP yang keluar pun masih minimal. Dari Wasken 355, 105 ini selama kami membuat grup. Bagaimana secara total? Permohonan insentif yang diajukan sampai dengan periode Juli ini, khusus untuk PPh final pasal 23, itu baru 864.
Padahal wajib pajak UMKM yang terdaftar di kami itu sangat banyak, hampir 6.000 sampai 7.000. Jadi ini kami belum ada 10%-nya. Jadi kami mohon nanti Pak Rizky, di sini ada Pak Rizky ya, pemilik Kopi dan founder apa tadi, Kopi. Saya minta tolong, ayo kita ajak teman-teman UMKM di Kudus ini untuk mengikuti program insentif ini. Tolong sampaikan kepada semua pengusaha UMKM akan ada pembebasan, pajaknya ditanggung oleh pemerintah sampai dengan bulan Desember. Jadi saya harapkan sosialisasi ini dari Mas Nias nanti tidak hanya berhenti di sini, tapi terus kita lanjutkan, kita disampaikan lagi oleh baik para mahasiswa maupun oleh Mas Rizky. Ayo Kak Mas Rizky punya perkumpulan, punya asosiasi, punya teman ngobrol, punya teman ini, ya kita webinar lagi, ayo kita sama-sama kita gerakkan perekonomian. Jadi saya secara garis besar kami tidak ingin wajib pajak itu melihat bahwa wong pajak iki isone njaluk duit tok, nggo bayar pajak gitu. Tapi kami juga membantu para UMKM untuk terus bisa melaksanakan usahanya, memajukan usahanya dengan cara seperti ini. Jadi ada cara-cara lain, kami juga nanti ada BDS, kami bisa membuat suatu acara bagi kami mengundang teman-teman UMKM, kami mengundang narasumber lain supaya UMKM itu bisa memajukan usahanya. Itu juga kami punya acara seperti itu, Mas. Jadi Mas Rizky silakan nanti berhubungan langsung dengan Bu Bekti. Tolong kami juga dibantu ya, Mas ya. Dibantu untuk bisa menyampaikan hal ini kepada para UMKM. Tidak hanya di kuliner, tidak hanya di kopi aja ya, kayaknya ini khusus kopi nih Mas Rizky ya, tapi juga di kuliner lain, di rumah makan. Ya kita sama-sama, kita dalam masa krisis ini, dalam masa pandemi, mari kita bergandengan tangan, kita bersama-sama demi bangsa Indonesia, kita gerakkan kembali perekonomian Indonesia. UMKM itu adalah tulang punggung negara kita. Yang bisa menggerakkan ekonomi itu adalah UMKM. Dulu waktu krisis 98, kenapa Indonesia tidak hancur? Karena ya sekali lagi tulang punggungnya UMKM. UMKM tetap bergerak dalam masa krisis. Dan kita sebagai anak bangsa, adik-adik mahasiswa juga sebagai generasi penerus, ayo kita sama-sama memberikan sosialisasi ini dan sama-sama cinta produksi Indonesia ya. Kita beli yang ada produknya Indonesia, jangan kita beli produk luar negeri. Saya rasa itu saja Bu Habibah. Saya terima kasih atas undangannya. Saya harapkan teman-teman nanti bisa benar-benar menyimak yang disampaikan oleh Mas Nias dan saya harapkan ini bisa terus bergulir kerjasama kita, saya kantor pajak IAIN terus berjalan sehingga kita bisa memberikan yang terbaik ya, baik untuk mahasiswa, untuk masyarakat kita, dan untuk bangsa negara kita Indonesia. Terima kasih, itu saja dari saya, Mas Hendro, Bu Habibah, Pak Supriyadi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, Mas Rizky juga terima kasih atas perhatiannya. Semoga hari ini bisa kegiatan ini menjadi berkat bagi kita semua dan membuka wawasan kita dan juga bisa membuat ekonomi Kudus ini kembali bergerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Benadet. Semoga yang disampaikan nanti bisa bermanfaat baik bagi para mahasiswa maupun juga para pelaku UMKM. Terima kasih, Mas. Untuk selanjutnya pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Muzayyidatul Habibah. Berikut akan saya bacakan CV-nya. Mas Hendro atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya menyampaikan puji syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayahnya Allah kita bisa mengikuti webinar kali ini. Mudah-mudahan sampai akhir nanti lancar, tidak ada kendala secara teknis. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Supriyadi MH selaku Dekan FEB IAIN Kudus, pada yang terhormat Ibu Bernadette Ningtyah Praningrum SH LLM Tax selaku Kepala KPP Kudus,
Ibu Indah Dewi Maharani MM, DPL KKNIK DR kelompok 156, kemudian Bapak Nias Prima FSMMM yang kita nantikan nanti pemaparannya terkait dengan insentif pajak bagi UMKM sebagai AR dari KPP Kudus, kemudian Mas Rizky Aprilianto sebagai owner RGP Kudus, founder Telecoffee. Oke. Terima kasih atas kesempatannya kepada seluruh peserta webinar pagi hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Mudah-mudahan dapat mengikuti dengan lancar. Yang pertama-tama kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Berkat rahmat Allah kita bisa mengikuti webinar kali ini. Selanjutnya rahmat beserta salam kita panjatkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaatnya. Kemudian selanjutnya, tidak banyak yang saya paparkan karena kesempatan kali ini sangat bagus sekali, sangat istimewa buat saya, terus terang. Karena pertama kali saya bekerja sama dengan pihak kantor pelayanan pajak, terutama langsung direspon oleh Ibu Bernadette. Terima kasih. Selanjutnya nanti kita bisa mengadakan sosialisasi lagi, kesempatan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti dari pihak kampus bisa memfasilitasi beserta mahasiswa. Saya harap nanti bisa berperan aktif dengan mengikuti, insya Allah nanti ada sosialisasi berikutnya ya Bu, agenda berikutnya nanti kita jadwalkan lagi ya. Oke, selanjutnya pemaparan dari saya tidak terlalu banyak. Tapi saya harap bisa memberikan pengantar untuk nanti selanjutnya kita bisa mengetahui secara lebih spesifik yang dilakukan oleh pihak pemerintah terkait dengan pemberian insentif pajak bagi UMKM ini. Nanti saya harap Pak Nias Prima yang menyampaikannya secara lebih detail. Ya. Yang pertama, saya rasa perlu menjelaskan kepada mahasiswa, mohon maaf, apabila beberapa pihak belum mengenal 99 orang. Kemudian ini saya tampilkan yang dilansir oleh Dinas Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa data UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 itu ternyata cukup besar. Jadi di sini mohon maaf kalau kurang jelas datanya. Karena saya ambil dari slide-nya dari kementerian terkait. Di sini beberapa UMKM mengalami kendala, di antaranya beberapa UMKM ada yang berhenti beroperasi karena menanggung biaya operasional yang besar, kemudian dengan omset penjualan yang mulai menurun karena daya beli masyarakatnya juga menurun itu. Kemudian pada sektor permodalan diantaranya tidak mampu mengembalikan pembiayaan atau kredit yang sudah diambil. Itu juga menjadi permasalahan utama pada UMKM. Selebihnya pada sisi yang lain, ternyata UMKM juga mengalami perkembangan karena beberapa masyarakat sudah mulai bisa memanfaatkan media internet sehingga penjualan banyak yang dilakukan melalui online. Itu yang menjadikan UMKM bertumbuh lagi meskipun pada faktanya, datanya yang real, UMKM itu banyak mengalami kendala, namun di sisi yang lain mudah-mudahan pertumbuhan UMKM di era pandemi yang sudah mulai menggunakan media online secara gencar, ya, ini bisa meningkatkan pergerakan UMKM secara makro. Jadi nanti pergerakannya UMKM diharapkan tetap bisa bertahan, tetap bisa mempertahankan stabilitas perekonomian Indonesia karena sudah terbukti memang UMKM ketahanan secara ekonominya kuat, mampu bertahan pada kondisi yang krisis sekalipun. Kemudian ini
Kenapa perlu adanya insentif pajak? Yang pertama saya rasa karena memang dampak COVID-19 ini tidak hanya pada bidang medis, secara perkembangan kesehatan masyarakat kita ketahui bersama datanya dilansir banyak mengalami peningkatan, bahkan sampai sekarang belum menurun. Ini di sisi yang lain, selain pada aspek medis, pandemi COVID-19 ini berdampak pada kehidupan yang lain, baik sosial, politik, maupun stabilitas ekonomi. Kemudian yang kedua, ada penurunan produktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masyarakat di era kalau sekarang mulai diberlakukan new normal, ini mudah-mudahan produktivitasnya bisa meningkat lagi. Tapi secara keseluruhan memang produktivitas masyarakat mengalami penurunan dan itu bisa menjadikan pemicu buat sektor yang lain supaya tetap bisa mempertahankan perekonomian secara mikro. Jadi gerakannya secara bersama-sama yang khas dari orang Indonesia itu memang bagus pada aspek istilahnya apa? Di bidang gotong royongnya. Jadi meskipun masyarakat ada yang mengalami produktivitasnya turun, tapi di aspek yang lain kita ternyata masih bisa bertahan dengan mengandalkan prinsip gotong royong. Kemudian selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam mempertahankan stabilitas perekonomian nasional sudah istilahnya apa? Pemerintah sudah mengeluarkan Perpres nomor 72 tahun 2020 terkait program pemulihan ekonomi nasional. Nanti bisa dijelaskan secara rinci oleh Pak Mias. Kemudian yang terakhir, secara pada sektor perekonomian yang kelas pada UMKM ini yang paling terdampak karena usahanya dilakukan secara mikro, jadi sangat perlu kita rasakan UMKM perlu dukungan, perlu support, perlu ada pembinaan secara berkelanjutan. Jadi kalau di sisi lain tadi dari pihak KPP menyampaikan datanya di Kudus saja itu baru 10% UMKM yang memanfaatkan insentif pajak. Padahal ini sangat bisa membantu perekonomian nasional. Oke, selanjutnya, insentif pajak bagi UMKM ini sebenarnya sudah diberlakukan dengan penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Yang kemarin sudah, kemudian pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan fasilitas ini perlu mengajukan surat keterangan PP 23 tapi tidak perlu mengajukan surat keterangan tapi cukup menyampaikan laporan realisasi pajak. Mohon maaf terkait dengan penulisan tema karena memang ada pembaruan dari sektor peraturan perpajakan. Jadi saya tampilkan untuk ilustrasi bahwa terkait dengan penanganan COVID pada sektor perpajakan, sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan PMK 23 yang diperbarui PMK 44 dan yang terbaru per 16 Juli ya Bu. Itu ada PMK 86 untuk memanfaatkan insentif pajak. Padahal ini kan berarti kalau UMKM memanfaatkan insentif pajak ini, dia hanya memperhitungkan saja berapa nilainya, tidak perlu membayar. Karena istilahnya DTP itu hanya dihitung dan pajaknya dibayar atau ditanggung oleh pemerintah. Kemudian ini diantaranya yang mempengaruhi kepatuhan pajak paling nggak ada dua. Yang pertama dengan pendekatan ekonomi, yang kedua pendekatan individual. Yang pendekatan ekonomi yang pertama itu ada financial burden. Jadi kepatuhan wajib pajak tergantung pada jumlah utang pajak. Jadi semakin tinggi utang pajaknya, kemungkinan wajib pajak juga
menunda kewajiban perpajakannya, seperti itu. Yang kedua, the cost of compliance, jadi biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Yang ketiga, disinsentif, sanksi atau denda apabila melanggar ketentuan pajak. Yang keempat ada insentif, fasilitas yang diterima di bidang perpajakan. Oke, selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak melalui pendekatan perilaku. Yang pertama, karena ada individual difference. Jadi berdasarkan karakteristik secara individual, ini ternyata mempengaruhi kepatuhan pajak. Di antaranya misalnya karena faktor perbedaan gender, perbedaan usia, ini nanti juga berpengaruh. Kemudian yang kedua, perceiving of inequity, yang dimaksud adalah pembayaran pajak itu dia merasa tidak menerima kepastian atau merasa menerima ketidakadilan. Ini yang dimaksud perceiving of inequity. Jadi merasa kalau misalnya pengusaha lain, UMKM lain tidak membayarkan pajaknya, tidak diapa-apakan. Kalau kita kenapa mendapatkan surat dari KPP, misalnya informasi semacam itu, atau mendapatkan teguran dari pihak lain, semacam di perkumpulan UMKM, itu mungkin saja bisa mempengaruhi mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian yang ketiga, perception of minimal risk. Jadi adanya persepsi terhadap resiko minimal dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang keempat, risk tasking. Ini yang dimaksud wajib pajak melakukan ketidakpatuhan dengan mengabaikan resiko yang akan timbul. Jadi wajib pajak mengabaikan resikonya. Dia mempunyai ketaatan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Semacam itu. Kemudian ternyata dengan pemberian insentif pajak ini, pihak pemerintah selaku pemegang wewenang di bidang fiskal itu juga mengandung resiko. Tidak hanya bagi wajib pajaknya. Jadi beberapa sisi negatif dengan pemberian insentif pajak ini kemungkinan yang pertama, kalau menurut Alex Eason dalam bukunya Tax Incentive for Foreign Direct Investment, dampak negatif dengan pemberlakuan insentif pajak ini terkadang tidak memperhatikan konsep keadilan karena pemberian insentif pajak tidak diberlakukan bagi seluruh wajib pajak. Misalnya kalau sekarang kita sedang pihak UMKM sedang menerima insentif di bidang perpajakan ini, mungkin pada sektor yang lain, pada bidang yang lain merasa kenapa tidak menerima insentif juga seperti yang diterima oleh UMKM. Ini kesempatan bagi UMKM karena sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan mendapatkan insentif pajak. Saya rasa ini kesempatan yang baik untuk melaporkan pajaknya, memenuhi kewajiban perpajakan bagi UMKM. Kemudian yang kedua, potensi kehilangan pendapatan pemerintah. Jadi dengan adanya insentif pajak ini, pemerintah tadi sudah memberikan subsidi sebesar 123,46 triliun itu untuk UMKM saja. Jadi sebesar itu potensi bahkan lebih nanti ya, mungkin potensi pendapatan pemerintah dari sektor UMKM bisa lebih dari itu, tapi pemerintah menanggung resiko demi mempertahankan keberlangsungan usaha pada sektor UMKM. Selanjutnya, biaya administrasi pajak menjadi meningkat karena dengan memberlakukan insentif pajak berarti ada aktivitas baru yang dilakukan oleh instansi Dirjen Pajak. Yang keempat, kemungkinan yang lain ini sangat disayangkan apabila dengan pemberian insentif pajak ini justru disalahgunakan oleh wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Kemudian, apa sih manfaatnya buat UMKM?
dengan memenuhi kewajiban perpajakannya tentu banyak sekali. Di antaranya bisa saya sampaikan dengan UMKM memanfaatkan dengan UMKM taat terhadap kewajiban perpajakannya, tentu nantinya bisa mendapatkan pembinaan dengan pengembangan usaha, kemudian mendapatkan pelayanan dalam pengajuan pembiayaan di lembaga keuangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendapatkan stimulus. Tentu saja yang terakhir meningkatkan performa ini berarti terkait dengan keberlangsungan usaha juga ya. Jadi kalau UMKM melakukan kewajiban perpajakannya tentu saja bisa menjadikan apa istilahnya, mendapatkan semacam value, peningkatan nilai. Jadi mereka mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Oke, jadi peran strategisnya UMKM dalam pembangunan negara diantaranya sebagai penyetor PDB terbesar, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja karena mengintensifkan potensi misalnya keluarga terdekatnya, kemudian sebagai wadah kreativitas masyarakat, dan lembaga ekonomi tentu saja yang dirasakan paling kuat terhadap krisis. Ini dipercayai dan menurut data yang valid memang UMKM bisa bertahan di tengah krisis. Oke, itu diantaranya yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dilanjutkan oleh pemateri kedua supaya lebih jelas terkait dengan pemanfaatan insentif pajak bagi UMKM. Oke, terima kasih saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator, Mas Indra, silakan. Ya, terima kasih untuk Ibu Habibah atas pemaparannya. Semoga nanti mahasiswa dapat menyerap apa yang Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya, pemaparan materi yang selanjutnya dari buka no nganu nih, siapanya Bapak Nias. Ini guys apa? Ya, maaf sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya pemateri selanjutnya Bapak Nias dari KPP Pratama. Berikut akan saya bacakan CV-nya. Bernama lengkap Bapak Nias Prima Fitra SEMM. Beliau lahir di Kudus pada tanggal 22 Juli 1982. Status menikah dengan 4 anak. Hobi olahraga dan membaca. Nomor HP 085 2166 18361. Untuk riwayat pendidikan beliau dari TK sampai SMA beliau di Kudus, Jawa Tengah. Kemudian beliau menempuh pendidikan Diploma 3 STAN pada tahun 2003. Kemudian dilanjutkan dengan Strata 1 FE di Universitas Diponegoro pada tahun 2008. Dan kemudian untuk S2-nya beliau MM dari Universitas Bandar Lampung pada tahun 2016. Untuk pengalaman kerja sendiri, beliau pernah bekerja sebagai staf Direktorat PBB dan BPHTB Kantor Pusat DJP pada tahun 2003 sampai 2006. Kemudian beliau pernah juga menjadi pegawai tugas belajar dari tahun 2006 sampai 2008. Selanjutnya pada tahun 2008 sampai 2012 beliau bergabung sebagai akun representatif KPP Pratama Tanjung Karang. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2012 sampai 2017 masih dengan posisi yang sama sebagai akun representatif di KPP Pratama, namun kali ini di Teluk Betung. Kemudian untuk 2017 sampai sekarang beliau bergelut di KPP Pratama Kudus sebagai akun representatif juga. Untuk keahlian
Ada beberapa beliau memiliki keahlian dalam penilaian properti, kemudian penggalian potensi pajak sektoral, analisis laporan keuangan, dan juga pemeriksaan pajak. Baiklah, untuk pemaparan materi selanjutnya kepada Bapak Nias Primafitrah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Hendro. Terima kasih Mas Hendro. Suara cukup terdengar? Terdengar Pak, jelas. Ya, izin share screen ya, bisa kan ya? Ya, ya. Bisa ya. Screen. Sebentar ya. Ya, sudah terkoneksi Pak. Cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, masuk Mas ya? Masuk Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salat dan salam semoga tercurah bagi sebentar Mas ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat pada kita semua sehingga kita masih tetap sehat, masih tetap bisa melaksanakan KKN ya dengan cara yang istimewa, cara yang mungkin dalam seabad ya baru kali inilah KKN dilakukan dengan cara yang seperti ini. Kemudian ya alhamdulillah banyak nikmat yang masih bisa kita rasakan. Salat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mengawali pada pagi jelang siang ini, saya ingin mengajak, ini pesertanya mayoritas apa nih Mas? Mas Hendro, monitor. Mayoritas mahasiswa. Halo. Oh, mayoritas. Ada beberapa juga dari eksternal. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dekan, Pak Dr. Supriyadi, kemudian Ibu Habibah dan Ibu Indah, dan segala panitia yang telah menyelenggarakan agenda ini sehingga kita dapat ya sama-sama sharing, sama-sama berbagi pengalaman ya gitu ya untuk menjadi inilah ya menambah pengetahuan kita. Membicarakan tentang UMKM atau membicarakan tentang pajak lah. Saya ingin mengangkat share screen lagi Mas ya. Screen lagi. Iya Pak. Oke.
Ya, sudah. Ya. Memang kan terkadang yang muncul di masyarakat, apa sih, apa namanya, kenapa sih harus ada pajak dan sebagainya. Kita mungkin ini kuliah di semester berapa ya, semester awal kali ya. Tetapi tidak ada salahnya coba saya mengingatkan kembali kenapa pajak itu penting gitu ya. Karena memang ya itulah yang digunakan untuk membiayai negara kita tercinta gitu. Kalau kita mengandalkan sumber daya alam kita sangat terbatas gitu kan. Kita mengandalkan utang luar negeri juga katanya juga tidak boleh terlalu banyak utang gitu ya. Karena kalau mati dalam kondisi berhutang gimana Mas katanya Mas? Kata para dosen kan ya nggak baik lah intinya gitu. Akhirnya kita memutuskan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pajak, membiayai negara. Nah, ternyata 82,5% APBN kita ini berasal dari pajak. Ini kondisi per tahun 2019 ya, sehingga mau nggak mau memang pajak menjadi hal yang penting. Bahkan ada di Amerika sana ada adigium ya, hanya ada dua yang pasti. Yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah pajak. Nah, kalau di sini apakah itu sama? Saya pikir juga secara prinsip sama lah. Jadi ada dua hal yang pasti, yaitu kematian dan pajak. Ini potret APBN di 2019. APBN kita 2.165 T, sama dan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, dan insentif dulu diberikan sampai September, sekarang sampai Desember 2020. Kita fokus ke PMK, ke PPA final ya. Oke. Ini ada foto Bapak Presiden beserta para pengusaha. Ada bapaknya Serina ini ya, ini bapaknya Serina ya kalau nggak salah. Tahu kan kalau teman-teman sepantaran kali ya, atau adik kelasnya Serina ya. Jadi waktu ada acara UMKM ini, nah siapa sih yang berhak menerima insentif? Sebelumnya kita iklan dulu. Ini ada titipan tadi disinggung Bu Indah ya. Ada souvenir cantik lah ya dari KPP untuk rekan-rekan mahasiswa atau para peserta webinar kali ini yang mengajukan pertanyaan gitu lah ya. Kita lanjutkan kembali. Siapa sih yang menerima insentif PPA final sini? Yang pertama adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPA final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Di PP ini wajib pajak yang omsetnya kurang dari 4,8 itu dikenakan PPA final 0,5%. Kalau dahulu kan PPA-nya 1% ya. Nah, mulai Juli 2018 tarifnya turun menjadi 0,5%. Dari apa? Dari peredaran bruto atau orang umum menyebutnya dari omset. Pokoknya omsetnya biro, bayar pajakku 0,5%. Nah, kurang lebih begitulah. Dan siapa penerima insentif berikutnya selain UMKM ini adalah mereka-mereka yang menyampaikan laporan realisasi PPA final ditanggung pemerintah. Lapornya di mana? Pada saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Jadi laporannya dilakukan melalui website. Tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu ke
kantor pos atau sarana pengeposan lain. Jadi dilakukan mulai website sambil tiduran di rumah, sambil jaga toko, sambil ini ya roasting kopi ya Mas Rizky ya, sambil roasting kopi kita bisa lapor PPh. Paling lambat kapan? Tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau masa Juli yang kemarin itu kita dapat fasilitas apa gitu, itu paling lambat tanggal 20 Agustus harus kita laporkan. Fasilitasnya apa? Fasilitasnya wajib pajak tidak perlu menyetorkan PPh yang 0,5% tadi. Jadi kalau omset 100 juta per bulan, itu kan dia harus bayar pajak 0,5%. Berapa Mas Hendro? 0,5% dari 100 juta. Mas Hendro monitor? 500.000 ya? Ya 500.000 Pak. Maaf. Izin Mas Seharusnya Nias, dia slide-nya belum berganti Mas Nias. Izin slide-nya dari tadi belum ganti. belum ganti. Masih yang Masih di latar belakang slide-nya. Oh ya Allah, sorry. Tempat tadi kan dari April sampai September. Nah, sekarang dari April sampai Desember 2020. Nah, bagaimana dengan, jadi kalau UMKM itu secara umum dia bayar pajak sendiri kan gitu. Tapi ada juga UMKM yang dia bertransaksi dengan pihak lain. Misalkan jasa gitu kan. Jasa reparasi komputer ya, gitu. Kalau dia omset di bawah 4,8 selama setahun atau kurang lebih di bawah 400 juta selama setahun, dia kan setor pajaknya 0,5%. Tapi dia juga melakukan transaksi juga nih dengan rekanan. Misalkan dapat kerjaan dari PT ABC. Mas Indro, ini slide-nya udah geser belum ya? Sudah. Ini di slide transaksi dengan pemotong itu. Oke, sip. Nah, misalkan dia transaksi dengan pemotong gitu kan. Dia seharusnya itu kan memotong yang 0,5% tadi. Tapi kalau dia dapat insentif ini yang dia dikasihnya utuh. Ya kalau transaksinya tadi misalkan 100 juta gitu kan. Kalau kondisi normal dia nerimanya cuma 99.500.000. Yang 500 mana? Dipotong oleh PT ABC, setorkan pajak. Karena dapat insentif ini dia yang 100 juta langsung dikasihkan. Supaya apa? Supaya usaha UMKM itu masih bisa melaksanakan hal-hal, kan banyak hal yang bisa dilakukan dari 500 itu. Kemudian pemotong atau pemutnya melakukan konfirmasi ke surat keterangan ke www.pajak.go.id. Jadi teknis. Nah, syaratnya penerima insentif adalah selain dia harus UMKM di bawah omset di bawah 4,8, dia harus melakukan laporan bulanan. Tadi saya singgung laporan bulanan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Lapornya di mana? Di laman BJP ya, www.pajak.go.id. Silakan dikirim di sini. Saya izin mengulang yang tadi ya berarti ya. Yang ini tadi sudah sempat ya, slide ini ya. Sempat nongol nggak Mas? Belum sih. Belum nongol? Belum. Masih ada waktu? Saya izin mereview dikit yang belum nongol tadi. Iya Pak. Oke. Jadi latar belakangnya ada 3 ya. Yang pertama adalah untuk menjangkau semua sektor yang akan diberikan.
Jadi sektornya diperluas dibanding dengan PMK yang lama, PMK nomor 44. Yang kedua, karena ada new normal ini, sehingga batasan jangka waktunya itu diperpanjang sampai dengan Desember 2020. Kalau dulunya kan sampai September 2. Dan yang poin yang ketiga adalah untuk menyederhanakan tata cara pelaporan. Jadi supaya lebih simpel aja. Nah ini timeline ini yang menurut saya perlu teman-teman mahasiswa dan pelaku UMKM untuk mencermati ini, bahwasanya memang Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak sangat serius untuk membantu atau memberi perhatian kepada masyarakat yang terdampak COVID ini. Bagaimana selama belum sampai 4 bulan itu PMK tentang insentif pajak ini berubah atau terbit 3 peraturan Menteri Keuangan, nomor 23, nomor 44 dan nomor 86. Ini hal yang sangat jarang. Jadi dalam jangka waktu tidak sampai 4 bulan peraturan Menteri Keuangan itu berubah. Itu artinya memang kondisi sedang tidak seperti biasanya. Kondisi sedang tidak baik-baik saja. Tapi diharapkan dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja kita tetap baik, kita tetap bisa bertahan. Kemudian ini tadi sudah, kalau ini saya pikir tadi Bu Habibah sudah sempat menyinggung ya. Jadi yang membedakan kalau di PMK 23 itu belum ada insentif untuk UMKM, kita fokus di poin 2 ini. Di 44 itu sudah ada. Di PMK 86 tambah banyak lagi sektor yang dapat lebih banyak, wajib pajak tidak perlu pengajuan surat keterangan, nggak perlu daftar gitu. Tapi yang penting lapor realisasi, kemudian lapornya juga paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, dan insentif diberikan sampai bulan Desember. Kalau iklan ini jadi belum ada juga Mas ya tadi ya? Iklan souvenir ini belum nongol juga ya tadi ya? Oh, belum, tapi sudah disampaikan di grup WhatsApp tadi. Ya, ini souvenirnya inilah yang tadi Ibu Bekti nih kayaknya baru diambil jam 8.37 nih. Saya aja kayaknya pengen juga nih, saya belum punya juga nih sponsor gitu. Sedikit lagi yang ingin saya sampaikan. Tapi saya kira itu Mas, beberapa hal yang bisa disampaikan. Nanti mungkin kalau ada yang belum jelas kita di sesi tanya jawab. Kalau pesan dari Direktorat Jenderal Pajak, dari pimpinan kami adalah kita tetap menjaga kesehatan, tetap. Jadi gimana Pak? Oke, saya kira cukup Mas. Semoga menjadi manfaat dan para pelaku UMKM tetap semangat. Semoga COVID ini segera berakhir. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk
Bapak Nias, semoga nanti penyampaiannya bisa bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga pelaku UMKM. Untuk selanjutnya akan dipaparkan materi dari Mas Rizky Aprilianto selaku owner RBJ dan juga founder dari Tulenia Coffee Kudus. Nah, di sini Mas Rizky Aprilianto nanti sebagai pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. Berikut akan saya bacakan CV-nya. Beliau bernama lengkap Rizky Aprilianto, selaku owner dari RBI Kudus, dan juga founder Tulenia Coffee. Pendidikan beliau sampai tingkat SMA sederajat, pengalaman organisasi. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua IPENU Ranting Gudang Manis tahun 2019. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Jam'iyah Al-Barokah sampai dari 2010 sampai sekarang. Kemudian sebagai Ketua Ansor Ranting Gudang Manis pada tahun 2015. Beliau juga bergelut di Ketua IRMA Al-Mujahidin dari 2010 sampai sekarang. Kemudian beliau juga merupakan sekretaris KNPI Kecamatan Bae pada tahun 2017. Selain itu, sebagai koordinator KPMD Gudang Manis tahun 2016 hingga sekarang, dan juga sebagai sekretaris KPMD Kabupaten pada tahun 2018 sampai sekarang. Pengalaman kerja beliau pernah bekerja sebagai staf TU di MA Wira Swasta selama 3 tahun. Kemudian pernah juga menjabat sebagai Kepala TU di MTS Cian Buut Tilawah selama 3 tahun. Selain itu tadi sudah saya sebutkan, beliau juga sebagai owner dari Rizky Barokah Jaya dan juga founder dari Tulenia Coffee Kudus dari tahun 2014 sampai sekarang masih berjalan. Ya, sekarang kita sudah terhubung kepada Mas Rizky Aprilianto. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua selalu diberi limpahan rahmat, hidayah, inayah, dan diberi pertolongan dan ampunan di dunia maupun di akhirat, dan mendapatkan syafaatul udma Nabi Muhammad SAW kelak di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Kudus, Bapak Supriyadi MH. Yang kami hormati Ibu Muzayyidatul Habibah ME, dosen IAIN Kudus. Yang kami hormati Ibu Bernadette Ningdijah Prananingrum, Kepala KPP Kudus, dan Bapak Nias Prima Fitra yang kami hormati. Dan yang kami banggakan, moderator serta mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti acara webinar pada kesempatan hari ini. Sudah disampaikan, perkenalan, nama saya Rizky Aprilianto, saya adalah owner dari Rizky Barokah Jaya Kudus, serta founder Tulenia Coffee. Memenuhi permintaan kawan-kawan KKN KDR IAIN Kudus, kelompok 156. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman KKN IKDR IAIN Kudus kelompok 156 yang pada kesempatan hari ini mengundang saya untuk ikut berpartisipasi mengikuti acara seminar online pada hari ini dengan tema optimalisasi insentif pajak bagi UMKM terdampak COVID-19 sesuai PMK 44 tahun 2020. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan sedikit tentang usaha kami, yaitu Tulenia Coffee. Sebenarnya RBJ Kudus ini adalah nama IKM kami yang berdiri pada tahun 2014. Sejak itu pula kami menekuni bidang perkopian, tapi untuk perizinan produk kami izinkan pada tahun 2017. Lalu dulu waktu 2014 kami memakai brand Coffee Tulen, dan sekarang kami merevisi brand dengan brand Tulenia Coffee karena ada sesuatu hal yang mengharuskan untuk mengganti nama atau brand produk kami.
Alamat kami ada di Gang 13, Gudang Manis, Kulon, RT 5 RW 2, Gudang Manis, Bayi Kudus. Melanjutkan ke materi, ini saya menyampaikan dari kacamata UMKM. Jadi untuk penjelasan masalah pajak tadi sudah dijelaskan oleh narasumber, udah panjang lebar dijelaskan. Saya hanya menyampaikan atau mengutarakan dari segi kacamata UMKM untuk masalah perpajakan ini. Dari upaya-upaya penyelamatan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah, dan salah satunya adalah penerbitan PMK nomor 44 tahun 2020 tentang insentif pajak. Jadi dengan ini UMKM lebih bisa bernafas lega atas kebijakan tersebut. Bahwasanya Kementerian Keuangan secara resmi menanggung PPh finansial UMKM yang selama ini dipatok 0,5% dari peredaran bruto. Pelaku UMKM mendapat fasilitas pajak penghasilan tarif 0,5% dari PP 23 2018 yang ditanggung pemerintah. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenku bahwa perkiraan besaran insentif penghasilan pajak untuk UMKM itu sebesar kurang lebih 2,4 triliun. Ya. Dengan upaya pemerintah terhadap UMKM mengenai insentif atau diskon pajak bagi UMKM yang asal mulanya membayar pajak setiap bulannya, maka di PMK nomor 44 tahun 2020, UMKM tidak usah membayar pajak selama 6 bulan, mulai dari April sampai September, tapi ini diperpanjang sampai Desember ya Pak ya. Rencana akan diperpanjang sampai Desember, artinya UMKM sendiri jadi ada diskon sampai dari April sampai bulan Desember tahun 2020. Tapi kebanyakan dari pelaku UMKM menganggap bahwa pajak adalah momok, Pak. Jadi pajak itu menurut UMKM itu adalah momok yang menakutkan bagi UMKM. Bahwa WP tersebut mendapatkan insentif ini. Jadi dia bisa mendaftar. Kalau sekarang kan pada saat sebelum tanggal 20 bulan yang bersangkutan dia melapor, pada saat dia tidak bisa melapor artinya dia tidak masuk ke dalam itu PMK 86 untuk yang UMKM. Jadi otomatis dari kami itu sudah ada ininya, saringannya. Dari tadi sudah disampaikan ke Mas Nias ya bagaimana cara melapornya, itu sudah ada saringannya sendiri. Jadi peredaran bruto tertentu itu harus mereka usahanya di bawah 4,8 M omsetnya, dan bukan jasa, bukan dokter atau notaris dan sebagainya. Jadi ada ketentuannya tersendiri. Itu aja sih Mas, nggak ada syarat-syarat lain. Jadi tidak ada syarat clue, nggak ada, atau klasifikasi lapangan usaha tidak ada. Yang penting adalah omsetnya di bawah 4,8 dan masuk ke dalam kriteria PP 23 itu. PP 23 tahun 2018 itu saja sih. Ya, terima kasih untuk Bu Bernadette ya. Itu tadi jawaban untuk Mbak Reza Eliana Frida dari IAIN Kudus. Semoga bermanfaat. Ini saya sedikit menambahkan untuk kalau Mas Rizky masih ada ya. Mas Rizky tadi kan ya, kalau Mas Rizky RBJ masih ada. Mas Rizky mohon maaf, kami memberikan sosialisasi. Ya, memang di masa pandemi ini kan kami kesulitan untuk melaksanakan sosialisasi secara tatap muka. Karena memang protokol kesehatan COVID ini di kami sangat ketat. Jadi kami tidak boleh mengumpulkan wajib pajak lebih dari 10. Jadi kami akhirnya memakai webinar. Jadi webinar itu tentu saja teman-teman AR itu mencari nomor WP itu yang kesulitan. Kita sudah punya nomor teleponnya dan kita sudah undang di grup WA, tapi kadang-kadang teman-teman UMKM ini tidak mau bergabung gitu loh Mas. Jadi ini saya ya ada Mas
Riki kalau sudah melihat, sudah kenal dengan saya, sudah kenal dengan Mas Nias, dengan Bu Bekti, ayo hilangkanlah momok bahwa pajak itu menakutkan. Kami Iya, tidak, betul, Bu. Jangan sampai ini, kami sudah sebenarnya setiap bulan sebelum masa pandemi, kami selalu membuka, ini Mas, membuka MTU atau Mobile Tax Unit. Jadi kami di kecamatan selalu buka setiap minggu kedua tiap bulannya untuk menerima pembayaran pajak. Jadi di situ kami menerima WP-WP yang mau membayar. Kami membuatkan ID billing, kami terima membayar pembayaran. Kita ambil fotonya. 3, 2, 1. Ya. Sekali lagi. Ya. Sekali lagi. 3, 2. Sudah, Mas Rusnu? Yuk. Satu slide lagi, Ibu. Ambil fotonya, ambil screenshot. Ya, sudah. Terima kasih untuk keikutsertaannya, baik dari narasumber. Terima kasih sudah mau menjadi pengisi materi pada webinar KKN IKDR 156 kali ini. Semoga harapan dan juga ilmu yang disampaikan nanti bisa bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian dan juga bagi pelaku. Oke, nanti bisa dimaksimalkan ya. Mudah-mudahan ada sesi berikutnya kerjasama di kami. Amin, amin. Kita join lagi. Iya, mahasiswa yang mendaftar di berapa? Gimana, Bu? Mahasiswa yang mendaftar kemarin berapa?